Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Stain Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah praktik ibadah. Di sini saya menduduki semester 6. Adapun dosen pembimbingnya yaitu Ibu Islamiyah MAG. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pengertian sholat berjamaah. Sholat secara etimologi atau secara bahasa yang berarti doa. Sholat secara terminologi atau secara istilah merupakan ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi, pengertian sholat berjamaah secara umum merupakan sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi, sholat berjamaah itu ialah yang dilakukan 2 orang atau bahkan lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi seorang makmum dengan syarat memenuhi semua ketentuan sholat berjamaah. Jadi di sini nih ketika kita melakukan sholat berjamaah, maka kita harus minimal itu 2 orang, paling sedikit itu 2 orang. Jadi misalnya 3 orang, 4 orang itu malah lebih bagus. Jadi yang misalnya 2 orang nih, yang pertama itu 1 orang itu menjadi seorang imam dan yang 1 orangnya lagi itu menjadi seorang makmum. Baik, selanjutnya saya ingin membacakan mengenai dalil maupun hadis dari pada sholat berjamaah. Adapun yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Adapun ayat yang lain yang membahas mengenai sholat berjamaah yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 102. Baik, selanjutnya adapun hadis mengenai sholat berjamaah yang artinya tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dengan sholat berjamaah. Dalam suatu riwayat kecuali di masjid. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Oke, selanjutnya masuk ke poin syarat sahnya sholat fardu. Yang pertama itu ketika sudah masuknya waktu sholat. Ketika orang sudah mengumandangkan azan, berarti kita sudah boleh melakukan sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi harus dalam keadaan suci ketika melakukan sholat. Yang ketiga, suci badan, tempat, dan juga pakaian. Yang keempat, menutup aurat dengan menutup secara sempurna. Jadi ketika kita melakukan sholat, kita harus melakukan syarat-syaratnya itu dengan sempurna. Lanjut ke poin selanjutnya, masuk ke rukun sholat berjamaah. Yang pertama itu harus ada imam. Yang kedua, sholat berjamaah dalam satu majelis atau satu masjid. Yang terakhir yaitu sholatnya makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Oke, selanjutnya masuk ke dalam hukum sholat berjamaah. Apa sih hukum sholat dari berjamaah ini? Jadi hukum sholat berjamaah ini ialah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, para ulama ini berbeda pendapat mengenai hukum sholat berjamaah ini. Ada beberapa pendapat
para ulama mengenai sholat berjamaah ini. Sebagaimana yang pertama itu dijelaskan oleh pendapatnya itu dipaparkan oleh ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan juga Hanafi, bahwa ulama yang tiga ini menyatakan bahwa hukum dari sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Dan ada juga ulama yang lainnya yang menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah ini, ulama lain, tadi kan 3 ulama, ini ulama yang satunya, bahwasannya ulama ini berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Yang pertama tadi adalah fardu kifayah, yang kedua ini sunnah muakkad. Dan menurut para ulama dari mazhab Hambali, ini menurut mazhab Hambali ya, yang terakhir, yaitu menyatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Tadi fardu kifayah, sunnah muakkad, dan yang ini adalah fardu ain, yaitu bagi setiap muslim laki-laki yang telah balik dan akan mengakibatkan dosa apabila mereka meninggalkannya. Jadi mereka ini sudah dikenakan dosa apabila mereka meninggalkan sholat. Akan tetapi pada dasarnya sholat berjamaah itu bukanlah termasuk dalam syarat sahnya sholat. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa sholat berjamaah, kita boleh sholat sendiri. Hanya saja sholat berjamaah itu lebih banyak pahalanya daripada sholat sendiri.